Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini terkhusus rekan-rekan calon P3K non guru. Kali ini saya akan menyampaikan analisis passing grade untuk penyesuaian kelulusan P3K non guru, dan kita juga nanti akan bahas di sini kunci kelulusan dari ketiga kompetensi. Terkait dengan juknis untuk passing grade ini, di hari Jumat semalam Kemenpan sudah mengeluarkan surat keputusan nomor 1128, yang mana di sini jumlah keseluruhan soal untuk kompetensi adalah 145 soal, yang dibagi untuk teknis ada 90 soal, kemudian manajerial sosial kultural masing-masing 25 dan 20 soal, ini sama seperti guru, lalu wawancara 10 soal. Jadi yang membedakan hanya teknis saja, dan untuk skor masing-masing teknis benar 5 dan salah 0. Jadi tidak ada di sini gradasi. Artinya kalau benar 5, salah Bapak Ibu akan kehilangan 5 poin. Untuk manajerial ini paling rendahnya 1, paling tinggi 4 ya, asal menjawab. Jadi di sini Bapak Ibu tidak akan ada kehilangan poin. Tidak menjawab bernilai 0. Untuk sosial kultural paling rendah 1, paling tinggi 5, ini ada gradasinya, jadi asal dijawab mendapatkan poin dari sini. Sehingga untuk sosial kultural dan manajerial ini sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, yang penting dijawab rileks saja. Saya yakin bisa mencapai PG ya. Lalu untuk wawancara ada 10 soal dengan paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Ini memang harus dituntaskan. Lalu untuk jumlah akumulasi keseluruhan disebutkan di sini di diktum ke-11 adalah 690 poin dengan maksimal teknis 450, kemudian kompetensi manajerial sosial adalah 200 dan wawancara adalah 40 sesuai dengan pemberian skornya tadi. Dan nilai ambang batas ini untuk teknis adalah dibedakan masing-masing jabatan, namun untuk manajerial sosial kultural digabung 130. Nah, dengan penskoran seperti di awal tadi, ini minimalnya Bapak Ibu sekalian benar 35, karena kita tidak bisa pastikan keseluruhan soal yang kita kerjakan mendapat poin 4. Seharusnya ini agar tidak terkendala nanti dalam kompetensi ini, Bapak Ibu harus mengisi jawaban untuk 45 soal kompetensi manajerial dan sosial kultural. Wawancaranya dibuat passing grade-nya adalah 24. Nah, kalau kita perhatikan ketiga kompetensi ini sama halnya seperti CPNS Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu kompetensi tidak lulus, apakah itu teknis, kemudian sosial kultural manajerial maupun wawancara, Bapak Ibu tidak akan disertakan dalam perangkingan. Namun dari ketiga kompetensi ini yang menjadi kunci kelulusannya adalah di teknis. Walaupun pada dasarnya ketiganya mensyaratkan masing-masing passing grade, namun kompetensi teknis yang paling sulit untuk dicapai ya, karena penskorannya menggunakan benar salah. Lalu terkait untuk passing grade masing-masing jabatan, di sini ada disebutkan untuk ahli pertama, penyuluh keluarga berencana dan sebagainya, ini ada 2 jenis passing grade-nya, ada 203. Bapak Ibu sekalian barangkali sudah tahu masing-masing sesuai jabatannya. Lalu ini kita hanya kupas sekilas saja untuk penguatan. Di nomor 11 sampai 25 ini ada 225 passing grade-nya, ada juga 248. Di nomor 26 ini ada 225, jadi ini hampir sama semua sampai ke perikanan. Dari 36 sampai 52 ini ada 2 ya, 248 dan 225. Kita akan cek nanti kebutuhannya. Lalu untuk 53 sampai 67 sesuai jurusan ini adalah 225. Yang berikut ini juga 225 dan 248 ya, termasuk ini penyuluh kesehatan masyarakat. Lalu untuk jurusan 83 sampai 100 ini ada 270 ya, yakni instruktur mesin bordir. Yang berikut ini sama 248 untuk semua jurusan yang ada di sini. Lalu dari 115 sampai 130 ini ada juga 270, contohnya pranata komputer. Lalu dari 131 sampai 145 ini ada passing grade yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 293. Lalu dari 146 sampai 158 ini ada juga 293 ya, analis kebijakan ahli pertama. Dan penutup ini untuk 162 jabatan ada 270, yakni penyuluh hukum S1 hukum. Dari sini maka dapat kita ambil bahwa ada 5 jenis passing grade untuk ujian P3K non guru ini. Yang pertama tadi passing grade 203, ada beberapa jurusan. Lalu 225, 248 ini juga tadi banyak jurusannya, 270 dan 293. Yang paling tinggi adalah passing grade 293.
Dari sini, maka persentase kelulusan dari 450 skor maksimum teknis, maka persentase untuk passing grade 203 adalah 45%, lalu 225 adalah 50%, kemudian 248 itu 55%, 270 60%, dan 293 adalah 65%. Itulah persentase passing grade yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, untuk kompetensi manajerial sosial kultural tadi tentukan passing grade-nya adalah 130. Kalau kita ambil keseluruhan skor adalah 200, ini di kisaran 65%. Lalu wawancara skor maksimumnya 40, maka PG-nya adalah 24 skor atau 60%. Dengan mengakumulasi sesuai dengan passing grade setiap jenis ini, maka untuk jurusan yang passing grade-nya 203, itu minimal skor terkumpul adalah 357 poin agar mencapai PG atau 52% dari akumulasi total, yakni 690. Lalu untuk passing grade 225 ini minimal 379 poin atau 55% dari persentase keseluruhan. Untuk passing grade 248 adalah 402 poin yang harus dikumpulkan atau persentase 58% dari akumulasi keseluruhan. Dan 270 ini minimalnya 424 poin atau 61% dari akumulasi total. Dan yang kelima untuk passing grade 293 adalah 447 poin dari keseluruhan akumulasi atau 65%. Jika salah satu kompetensi yang ada di sini tidak mencapai PG, maka Bapak Ibu tidak bisa diikutsertakan dalam perangkingan. Lalu untuk kebutuhan soal yang harus benar agar mencapai passing grade, ini kita akan lihat. Bagi jurusan yang passing grade-nya 203, maka minimal Bapak Ibu sekalian dari 90 soal itu benar 41 soal. Untuk passing grade 225 minimal itu 45 soal. Untuk passing grade 248 minimal 50 soal. Untuk passing grade 270 minimal 54 soal. Dan untuk passing grade 293 itu minimal 59 soal. Dari 90 soal kompetensi teknis, barangkali Bapak Ibu sekalian punya pengalaman setiap mengikuti pelatihan atau ujian di kisaran berapa benar dari seluruh soal yang Bapak Ibu selesaikan. Nah, untuk kompetensi manajerial tadi adalah 35 dari 45 soal. Ini minimal nilainya mendapatkan nilai maksimal. Namun karena manajerial itu sama seperti TKP, ya, tidak ada jaminan kita dapat nilai maksimal. Ini harus diselesaikan secara keseluruhan. Lalu untuk wawancara, Bapak Ibu kerjakan keseluruhan 10 soal. Kalau kita akumulasi semua dari total soal 145 soal, jurusan yang passing grade-nya 203 agar mencapai passing grade, Bapak Ibu minimal benar itu 86 soal skor maksimal. Artinya di sini dari 145 soal benarnya adalah 86. Lalu untuk passing grade 225 adalah 90 soal, untuk passing grade 248 adalah 95 soal, untuk passing grade 270 adalah 99 soal, dan untuk passing grade 293 adalah 104 soal. Dari 145 soal yang disediakan, karena ini ada kaitannya dengan manajemen waktu, ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat jumlah soal yang sempat Bapak Ibu kerjakan selama hampir 3 jam. Sehingga sebelum tentunya Bapak Ibu mengikuti ujian, Bapak Ibu sudah punya modal terkait dengan pemenuhan dan penyesuaian setiap soal yang harus benar untuk Bapak Ibu diikutsertakan dalam perangkingan. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.